Maleakhi berapa, Pak? 2 ayat kedua. Maleakhi 2:7-8 ya. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena itu, kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaran. Silakan Om Donkel. Baik, terima kasih. Begini Romo, menurut Maleakhi 2 ayat 7-8, seorang imam itu seharusnya memelihara pengetahuan dan menjadi utusan Tuhan, betul Romo? Maksud dari pertanyaan mau menghakimi saya atau mau apa? Kalau tidak biar. Oh tidak, saya ingin bertanya terkait hal kitab suci. Tetapi di ayat di yang sini sama dikatakan engkau imam bisa membuat banyak orang tergelincir. Di ayat yang sama seperti itu. Maka saya ingin bertanya, dalam kehidupan pelayanan seorang klerus sehari-hari, apa godaan terbesar yang bisa membuat seorang klerus tanpa sadar tergelincir atau justru menggelincirkan umatnya? Oh, Donkel, bisa buka mic-mu, buka kameramu. Saya mau kenal orang yang mau datang seperti dengan ciri khas seperti ini. Tolong buka kameramu dong. Saya mau kenal juga orang Katolik seperti ini. Oh, kenapa turun? Janganlah. Ada yang turunin, Pater. Saya tidak Saya turun. suruh buka kamera, kenapa turun? Saya mau kenalkan orang Katolik cara ngomongnya seperti ini. Kenapa lari lah? Saya minta engkau buka kamera aja. Supaya saya kenal orangnya yang cara omongnya seperti ini. Kan enak kan kita baku kenal gitu. Nah mungkin sinyalnya. Oke, kita tunggu sinyalnya baik dulu. Saya butuh engkau buka kamera. Mau kita saling kenal lah. Santai aja. Tidak ada masalah. Imam juga berdosa. Ibrani 5 ayat 1-4. Bantu dulu. Yang sudah tahu Tiusa ini. Udah, yang di bawah tahu udah biar ya. Sudah santai Om Sar. Ibrani 5 berapa, Pater? Ibrani 5 ayat 1-4. Konsentrasi di ayat 3. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Karena imam itu, ia sendiri penuh dengan kelemahan. karena dia juga penuh yang dengan mengharuskannya, yang mengharuskan dia untuk apa? Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan yang mengharuskan dia mengorbankan korban karena dosa, bukan hanya untuk umat, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau, bukan karena dia punya kemauan. Lanjut ayatnya. Tolong dong, kalau Katolik seperti ini kamu buka kamera, saya mau kenal. Sedih ya, maksudnya seperti datang dengan dia mau belajar kitab suci, ayat untuk menyerang. Tapi ketika kita minta, saya mau kenal kamu tuh seperti apa. Oke. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Kalau itu Om Vincentius, tolong dong Vincentius kau datang ke sini. Kau tadi ancam-ancam saya katanya kan. Buka kameramu, tunjukkan mukamu. Kalau engkau adalah Vincentius. Minta maaf kalau bukan Vincentius. Kalau itu Vincentius, saya pikir ini juga kita clearkan di sini. Bukankah engkau seorang militer? Oh ya, seperti teman saya yang langsung hero tenang ini kenapa? Oh ya, maaf teman kelas. Oke, maksudnya seperti itulah. Saya pikir baca kembali. Dia baca kembali 3 dan 4. Dia juga berdosa. Baca kembali 3 dan 4. Indri. Pater, maaf. Cilili boleh bantu? Saya lagi telepon Pater. Maaf. Cilili boleh bantu? Ya, berapa? Bukan Fidelis, bukan. Maksud saya kau buka kamera lah. Mau hancur toh. Sama-sama. Kita sama-sama manusia. Ibrani 5 ayat 3 dan 4. Lili. Ibrani 5 ayat 3 dan 4. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun.
Dia berdosa. Dan kekudusan dia bukan bergantung dari kalian. Imamat 21 ayat ke-8. Kekudusan imam bergantung kepada Allah yang menguduskan dia. Kalau saya berdosa, ya saya manusia. Saya harus pergi cari, mengaku dosa. Transformasi diri. Hati-hati teman-teman kita di sini. Jangan sampai yang kita hakimi masuk surga, kita ini di neraka yang paling di bawah. Saya berdosa. Siapa bilang saya tidak berdosa? Lili silakan. Imamat 21 ayat 8. Imamat 21 ayat 8. Vicent Filiberis bukan. Ada satu yang namanya Om Vicentius. Siapa yang mau ancam-ancam saya? Kau datang sini buka kepung kamera, selesai, perkara selesai. Baca dulu. Imamat 21 Ayat 8. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Bukan persoalan manusia menguduskan dia. Allah yang menguduskan dia. Siapakah dia? Baca ayat 1, Lili. 21 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam. Perkara selesai, Lili. Dan kepada para imam ini, Allah katakan kepada orang Israel. Baca kembali ayat 8. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Artinya kekudusan imam bukan tergantung kepada kamu manusia. Allah yang menguduskan dia. Dia berdosa, iya berdosa sama semua. Kita berdosa. Makanya tolong yang I don't care tadi. Yang pertama engkau masuk harus ikat giliran. Yang kedua engkau masuk, kau cari ayat untuk menyerang. Tidak berani. Seperti itu bukan orang Katolik yang saja. Tolong Vincent, yang kau Katolik, yang kau di Rom bilang mau ancam tadi. Kau datang buka kamera di sini tuh. Supaya kami semua tahu, oh ini Om Vincent seperti ini, baik sekali. Dia ambil ayat untuk serang. Dia Katolik bilang paling ahli kitab suci. Tolonglah, dokter sembuhkanlah dirimu sendiri, kata Yesus. Jangan hakimi. Oke teman-teman, tidak apa tuh. Begitulah resiko mewartakan. Oh, Pater, tuh Ibu Ida sudah naik. Ya Ibu Ida, maaf ya. Sorry, Pater. Semoga ayat Ibrani tadi bisa dipahami bahwa dia berdosa. Dia harus mengerti orang berdosa karena dia juga berdosa. Yang mengharuskan dia untuk mempersembahkan korban penghapus dosa bukan hanya untuk umat tapi untuk dia sendiri. Mana Vicentius tadi? Tolong ganti nama terus-terus. Ganti, pakai kau penama asli. Dia kalau memang itu Vicentius, saya menyesal juga. Maksudnya menyesal tidak bisa kenal dia malam ini. Suruh dia buka kamera, kenapa dia langsung lari? Orang Katolik. Oke, biasa. Masih banyak orang yang mau dengarkan di sini. Oke. Ibu Ida, maaf ya tadi. Maaf ya Romo, tadi jaringannya nggak ada, tiba-tiba hilang. Saya mau bertanya ini Romo, maksudnya kadang-kadang saya baca firman tapi nggak mengerti, kayak terdapat di, maaf saya Protestan sebelumnya Romo, jadi nggak tahu Protestan. apakah sama Alkitabnya atau tidak ya Romo. Ini terdapat di Yakobus 1 ayat 2. Tolong dibaca. Yakobus 1 ayat 2. Kakak bawa itu kah? Mau baca atau saya bacakan? Boleh kakak aja. Iya. Oke. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jawaban ada di mana? Di ayat 3-nya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi engkau harus tekun atau tidak tekun di situ. Jadi di situ jangan bilang bahwa seolah-olah kalau kalian jatuh ke dalam pencobaan itu sebuah kebahagiaan. Oke. Sebenarnya ayat 3 menjawab bahwa engkau harus bertekun karena pencobaan itu bukan datang dari Allah, tetapi dari dirimu sendiri. Itu dijelaskan di dalam ayat 13 sampai dengan 15. Lanjut, Indri. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan
Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Artinya, Ida, engkau hati-hati di situ berarti. Engkau jangan menganggap bahwa pencobaan itu sebagai sumber kebahagiaan ya. Tetapi disitulah ayat 3 mengatakan tadi Yakobus bilang. Disitulah dimana ketekunanmu itu diuji. Iman yang menghasilkan ketekunan itu diuji. Oke? Karena engkau jangan bilang Allah yang mencoba, engkau tidak. Engkau lah yang memutuskan dengan free will-mu, dengan keputusan bebasmu, kehendak bebasmu. Oke teman-teman Katolik, tetap tenang, tetap apa. Oh ya, engkau sudah bisa memahami sedikit atau tidak? Bisa Romo. Tapi kenapa Romo susah kali ya untuk taat? Oh ya, susah sekali untuk taat. Benar sekali. Iya, Memang sering. karena kita punya kehendak bebas, maka susah untuk taat. Oke? Karena gini Romo, kadang-kadang kayak datang sama Tuhan itu secara pribadi malu. Karena melawan hari-hari itu dan tuh selalu taat itu susah kali Romo. Jadi seakan-akan datang kayak percuma. Aku merasa kayak aku munafik. Jatuh bangun lagi. Itu rasanya sakit kali Romo. Engkau pernah pergi ke rumah sakit di UGD? Ida? Tidak, engkau pernah masuk? Lihat, pernah kunjung? Oh pernah Romo, pernah. Engkau lihat alat untuk ukur ini, apa namanya? Alat untuk ukur apa ya? Hati itu? Namanya apa sih itu? Yang di UGD? Stetoskop. Apa namanya? Stetoskop. Ya, yang pasang di sini baru ke Ya, layar. stetoskop. Stetoskop. Ida, engkau lihat sini. Kalau masih turun naik, artinya dia masih hidup atau tidak? Hidup. Kalau dia sudah datar semua, dia sudah Mati. EKG namanya. Terima kasih Bu Laurensi. Artinya itu dulu aplikasikan ke dalam hidupnya. Ketika hidup masih naik turun, tanda bahwa engkau masih hidup. Ada saat di mana jatuh, ada saat di mana engkau di atas, ada saat jatuh lagi di atas lagi. Itu bukti bahwa engkau dan saya masih hidup. Ketika semua sudah datar, tanda kematian sudah mendekat. Oke. Ataukah engkau pernah memain piano, orgel, Yamaha dan lain sebagainya merek? Pernah? Gak pernah Romo. Tidak, engkau pernah lihat Yamaha Lihat piano? Di situ ada dua warna. Di Warna apa piano. dan apa? Di tutsnya itu. Di tuts untuk tekan itu ada warna apa dan apa? Ida, Hitam putih kalau nggak salah Romo. itu pun hidup kita. Bayangkan kalau semua tutsnya putih, tidak ada hitam, melodi tidak terlalu enak. Mainkan dua kondisimu itu putih dan hitam, dan jadikanlah itu sebuah melodi. Bukan hanya pengalaman hitam yang membuat engkau semua hitam, tidak. Ada juga pengalaman putih berharga di dalam hidupmu. Tetapi persoalan besar ya teman-teman, ketika kita melihat seseorang hanya dari titik hitam. Jangan pernah melihat Ida hidupmu dari posisi hitam. Hanya titik kecil di situ. Ratna, anda saya punya ponakan. Kau sudah tidur kah Ratna? Salam untuk mamam tuh. Nggak bisa mengerti Ida. Jadi hidupmu harus dilihat dalam kondisi itu. Ada saat di bawah, ada saat di atas. Ada melodi putih divariasikan dengan hitam supaya menjadi melodi yang indah. Boleh bertanya lagi Romo? Oh silakan Ida, silakan. Gimana ya bilang gini Romo? Kalau memberitakan Injil itu kalau Protestan kan ada perempuan. Bukan prosetan, Ida. Protestan. Engkau nih Protestan, sudah berapa sorry kali? Romo. Sebut kembali. Protestan. Bukan prosetan, Protestan. Ya, dia Sorry, terus Romo. nih. Menurut atau pendapat Romo, kalau perempuan itu boleh ya jadi pemberitaan Injil? Begini, Santo Paulus melarangnya. 1 Timotius 2 ayat ke-11. 1 Timotius 2 ayat 11. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Lanjut. Lili, lanjut. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ida, engkau sudah dengar itu? Iya Romo. Paulus melarangnya. Aku tidak mengizinkan. Lili, ulang kembali. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ida, bukan saya yang ngomong, Santo Paulus yang ngomong. Oke Romo. Mantap, semangat Iya Romo. Tapi kenapa gereja-gereja lain perempuan jadi pendeta? Kekristenan Protestantisme awal tidak ada itu. Lutheran
tradisional, Calvinis tradisional, Zwingli semua tidak ada di situ. Dia baru muncul ke abad 21. Sekitar tahun 1900 mulai pergerakan itu. Oke, saudariku. Berarti perempuan hanya mendengar, berdiam diri. Yang dimasukkan dalam pengertian mengajar di dalam pengertian ibadah, oke? Ibadah itu hanya dirayakan oleh imam. Bisa mengerti? Kalau kan ada Kalau tuh ayatnya Romo. katekis, itu sama levelnya. Kalau itu sama level dengan katekis yang mengajar untuk komuni pertama, untuk krisma, sama kalau gitu. Tapi kalau sudah masuk ke level dalam pengertian ibadah, tidak bisa dirayakan oleh seorang perempuan. Karena ibadah itu dirayakan oleh seorang imam secara biblis, dan imam itu laki. Oke, Ida? Oke, Romo. Oke, begitu. Mengajar dalam pengertian mengajar perempuan, mengajar di komuni pertama, ya mengajar lah. Tidak, saya pikir kalian kasih turun si I don't care tadi, Indri. Saya mau marah kalian lagi. Ada turun, saya tidak kasih turun. Saya tidak tahu ya siapa yang kasih turun. Dia turun sendiri. Kalau saya tidak kasih turun ya, Pater. Oke, minta maaf ya saya kalau maksud saya, tolong dong, Awang, kamu bilang pintar kitab suci, jangan gunakan ayat untuk menyerang, ya, oke? Gunakan ayat untuk pembelajaran. Kalau itu kau tentangkan dengan Ibrani tadi bahwa dia juga berdosa. Oh, kabur sendiri ya. Jangan jadi Katolik yang begitu. Katolik berani. Saya ini Katolik loh, santai. Nah, tapi kalau saya sih terlalu offside sih, Pater. Oh begitu. Ya maksudnya dia yang suruh ambil dari Maleakhi. Tidak apa ambil dari Maleakhi. Ya, baik-baiklah. Kita orang Katolik loh. Telepon boleh, DM boleh, ngomong baik-baik. Ini kan pengajarannya. Kalau saya tidak ada urusan, Pater. Saya cuma kita sebagai orang Katolik harusnya lebih bijaksana lah. Insen, oh ya, terima kasih teman dari Jepang Sumara saya ini. Stay cool, oke. Tidak apa, santai saja. Oke, kalian selalu. Aku turun ya, mau Oh ya Lili, saya juga akhir pekan ini hari Sabtu di sini. Jangan sampai saya punya saudara-saudara makan lebih dulu dari saya, selalu kesian juga mereka. Baik, terima kasih Romo. Dan maaf ya kalau tadi salah-salah. Ya Lili, terima kasih karena kau naik tadi ya. Minta naik karena tadi butuh lektor juga kan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Thank you, Lili. Dadah. Oke, jangan Katolik, tolong jangan menghakimi siapapun. Oke, tidak apa. Kalau mereka serang begitu, tidak apa. Dia juga kita pun saudara, dia kita pun saudari. Oke, maksudnya saudari yang baik, tidak apa. Tolong buka kamera, saya mau kenal engkau begitu, tidak apa. Kalau datang dengan menghantam, kan begitu. Pendebat kami sini hari Sabtu pagi. Pendebat. Saya di Kolombia, pendebat yang terkasih. Tidak apa, mungkin dia tidak tahu jadi dia tanya. Pater, ini banyak yang antri nih, Pater. Bagaimana, mau dinaikkan atau? Mau naik atau tidak? Teman kelas kau naik ini biar saya naik teman kelas. Ya, itu tadi minta naik sudah. Siap. Aduh. Kau naik mau adu lagi sini, kes turun lagi kau lama-lama. Saya kaget. Misionaris Jepang, teman kelas paling ganti. Yo, kau jam berapa sih itu? Jam 1 lewat lah. Saya tadi nonton seru-seru jadi. Selamat. Kau ngomong bahasa Jepang di sini dulu. Oh ayo bos, ini sudah malam. Oh ayo bos. Konbanwa. Oh iya. Dia mau bahasa Jepang, saya mendengar. Dia juga tukang bolos dia. Oi, tapi sopan, dia bolos sopan. Oke, kita punya ketua. Kau dulu Gabriel ini kan. Saya Gabriel, kita sama-sama. Kau kamar di sudut sini, kau di sudut sana, baru Om Bayang lagi kurang ajar betul. Kita punya ketua Gabriel, saya lihat lagi libur tuh, Kasih di Jawa, dia lagi libur. Dia ada peluk-peluk Wanto di Facebook. Ada di Kupang ini. Besok pulang ke Ende, Pater. Oh, dia lagi di Kiev ya? Iya, sudah lagi di Kupang ini. Besok pagi pesawat jam 11.30 ke Ende. Oh. Dia insen tidak? Oh ya. Kenapa? Oh ya teman-teman, ada yang report saya tidak? Apa? Report apa? Tidak masa ada yang report. Jangan sampai yang di atas yang report kita nih. Tidak, 95. Selamat Pater. siang. Insen sebentar. Boleh. Silakan R95. Tanya Romo, ini kan tadi kan ada ini saudara-saudara dari Katolik ini tanya-tanya itu banyak sekali yang nanya. Saya mau tanya sesuatu aja Romo. Engkau Katolik atau Protestan? Saya Katolik Romo. Saya mau tanya sesuatu saja. Yo, silakan. Ini mau tanya saja. Ini Protestan kan dia kan baru lahir. Kalau lebih dulu kan itu Kristen Ortodoks sama Kristen Katolik kan. Saya cuma mau nanya saja. Kenapa
banyak orang Protestan itu, dan bukan seluruhnya sih, kayak 75%-nya lah, berbicara kalau agama Ortodoks dan Kristen itu kayak ajarannya tidak sesuai Alkitab lah. Jadi saya mau tanya, pada saat perang antara bangsa lain ingin mengambil tanah suci, Ortodoks dan Katolik mempertahankan tanah itu. Tapi kenapa Protestan yang baru muncul itu kayak mereka yang lebih tahu lah, kayak mereka yang kayak Kristen sejati lah, itu aja. Dulu mereka di mana? Sekarang baru muncul, baru mereka bilang, oh kami ini Kristen sejati itu. Saya mau tanya itu aja lah, berikan ini jawaban itu aja lah Romo. Terima kasih banyak Romo, sudah mau mendengarkan. Kalau mereka tidak ada pada zaman itu, saya mau jawab bagaimana? Oke, jadi dalam sejarah perang salib, teman-teman, sebenarnya perang salib itu penting sekali. Ada alasan dari semua, ada banyak beberapa alasan, tapi satu alasan adalah menjaga para peziarah ke tanah Suci. Dan pertanyaan saya sekarang, pendeta-pendeta Protestan dan Protestantisme, mereka pergi ziarah ke tanah suci secara biblis tidak ada. Bilang ziarah pergi ke gereja-gereja yang ada di tanah suci secara biblis kita tidak temukan. Gereja ya, macam begitu. Beda dengan orang Israel pulang kembali untuk pesta Jom Kippur dan lain semuanya di tanah suci. Jadi mereka punya bait suci, bukan tanah suci pada saat itu. Kalau mau relevan, konsekuen dengan situasi, maka akun saya di mute-kan 10 menit. Di mute. Oh ya, Ya. kenapa? Ada Ya, yang tahu. repot ya, Pak? Ada yang repot. Jadi ini penting sekali. Kalau Protestan mengikuti tradisi ziarah, artinya mereka mengikuti tradisinya Katolik. Oke, bisa mengerti seperti itu. Jadi ketika engkau bertanya, mereka tidak ada pada zaman itu, tetapi sekarang mereka pergi ziarah, kalian mengikuti tradisi Katolik. Karena ketika kalian mengikuti tradisi Katolik dan kalian menyerang Katolik, maka di situ ada persoalan besar sekali di situ. Kamu Katolik, tetapi kalian mengikuti, kamu bukan Katolik, tetapi kalian mengikuti tradisi Katolik. Ini jadi persoalan besar. Maka sebenarnya engkau harus tanya ke Protestan, kenapa kamu yang Protestan ini mengikuti tradisi Katolik? Harus tanya ke mereka, bukan tanya ke kita. Bisa mengerti, saudaraku? Jadi kau jangan tanya di sini, tanya ke mereka. Bisa. Terima kasih banyak Romo. Mau tanya? Kenapa? Silakan. Iya silakan Romo bicara dulu, maaf. Saya Ya, potong. makanya begitu. Kalau tanya di sini kita jadi bingung. Yang pergi ke tanah suci mereka, ziarahnya ikut tradisi Katolik. Dan karena tradisi ziarah ini sampai juga salah satu alasan perang salib untuk melindungi para peziarah, ini jadi persoalan besar. Oke? Saya bagian tip-tip layar. Satu teman kelas. Ini Romo mau tanya lagi, satu lagi. Ini terakhir dari saya. Bisa. Silakan. Di gereja-gereja Katolik itu ditaruh kayak patung-patung kayak Bunda Maria dan santo-santo lain, dan pertanyaan saya itu cuma satu, apakah santo-santo yang ditaruh di dalam gereja itu kita menghormati atau haruskah kita apa bilangnya, Menyembah. ya menyembah? Saya mau tanya, menyembah atau hanya menghormati bahwa mereka itu orang-orang suci? Begitulah pertanyaan. Terima kasih banyak Romo. Penting sekali, secara fisik gereja Katolik itu mirip seperti bait suci di Yerusalem. Di dalam bait suci Yerusalem terdapat begitu banyak ukiran, hiasan, dan patung-patung. Kita ambil contoh di dalam ruang utama di bait suci, Indri di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat ke-23. Tuhan suruh buat apa dan taruh di mana? Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, sehingga
Kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang Oke, sekarang sayap pertanyaan saya. Patung besar tidak yang ada di Bait Suci? R95. Begini Romo, pertanyaannya begini aja Romo. Apakah patung yang di dalam gereja itu kayak santo-santo itu yang satu saja? Kita apakah Saya bisa mengerti itu. Di dalam Bait Suci saya kan bilang gereja secara fisik itu mirip seperti Bait Suci. Di dalam Bait Suci itu ada patung tadi atau tidak? begini Romo, saya tanyanya bukan soal tadi saya bilang patungnya, tapi pertanyaan Iya, ya, saya mengerti. Saya sangat mengerti. apakah kita harus Saya mau buat pembanding dulu supaya bisa menjelaskan kepada engkau. siap Di Romo. dalam Bait Suci banyak patung kerubim atau tidak? Bantu ayat 29-nya. dan pada segala dinding rumah itu Semua dinding. berkeliling ia mengukir gambar kerup, pohon korma, dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sekarang di pintunya 32. Pada kedua daun pintu dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas, juga pada kerup dan pohon korma itu disalutkannya emas. Oke, pertanyaan saya untuk si R95. Orang Yahudi menyembah patung-patung itu. Orang Yahudi menyembah patung-patung yang ada di Bait Suci? Romo, saya kalau soal itu kurang paham. Pertanyaan Tidak saya menyembah. Karena nanti menyembah dia punya persyaratan. Oke. Sekarang ketika perjanjian baru adalah kepenuhan dari perjanjian lama, liturgi perjanjian baru adalah kepenuhan dari liturgi perjanjian lama, maka kalau ketika engkau masuk Bait Suci Yerusalem pada zaman itu sekarang mirip ketika engkau masuk basilika, engkau masuk katedral. Di sana begitu banyak ukiran, hiasan, dan patung-patung. Orang Katolik tidak pernah berpikir untuk menyembah. Karena ini yang kita namakan yaitu pituats atau teselem dalam konteks Ibrani, yaitu gambar representatif untuk urusan liturgi. Atau yang kita namakan gambar representatif untuk urusan kultus, untuk kebutuhan kultus. Ornamen liturgis, terima kasih. MC DiCaprio. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Maka ketika melihat gambar patung dari orang-orang kudus itu, kita mengenang masa lalu mereka, mengenang perjuangan mereka, bukan menyembah. Karena menyembah harus punya 3 unsur, yaitu altar, korban, dan imam. Kita ambil contoh nih, di dalam Keluaran 32, ketika Musa ada di atas ayat 1-nya. Keluaran 32 ayat 1, IDC. Halo? iya, Maaf, saya mute. Bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir." Sekarang ayat 3-nya. Lanjut. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinganya, pada telinga mereka, dan membawanya kepada Harun buat apa? Lanjut. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu buat apa lagi di depan patung lembu itu? Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Sekarang sudah ada patung lembu nih. Di depan patung lembu tadi mereka dirikan apa? Aduh, minum kopi ini. Sudah ada patung lembu nih. Ayat yang baru dibaca, di depan patung lembu itu mereka dirikan apa lagi? Mezbah. Tidak tahu dia dengar tidak.
dengar, teruskan saja. Ya jawab, Tidak, di jawablah. depan patung itu orang Israel mendirikan apa? Kalau yang tadi dibacakan kakak yang di atas ya Romo. Aduh, Ya, dia nggak Engkau nyimak. minum kok, makanya engkau tidak Nggak dengar. nyimak Ya, dia. ya tadi ada ini chat masuk jadi saya balas lupa dengar itu. Baca kembali, di depan patung mereka dirikan apa, Idesa? Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mesbah di depan anak lembu itu. Oke, tahan di situ. Di depan patung mereka dirikan apa, Mesbulito Romo. Mesbah atau altar. Oke, lanjut. Hari berikutnya mereka buat apa di atas altar itu? Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Oke, ada patung lembu, ada altar, dan ada korban. Mereka sembeli korban di depan patung itu, di atas altar itu. Lalu mereka makan dagingnya. Sosial ini sudah oke. Jadi teman-teman, untuk sendiri, engkau pernah lihat orang-orang Katolik buat altar di depan patung, lalu sembeli binatang dan makan dagingnya? Kalau di gereja modern belum lihat, tapi mungkin di masa lalu yang kurang tahu itu. Tidak pernah ada. Kau mulai Iya. akal, putar akal. Tidak. Ya, Engkau pernah lihat seorang Katolik bunuh ayam di depan patung Bunda Maria, patung Santo Yosef, patung Orang Kudus? tidak ada. Artinya itu bukan penyembahan. Ya, oke. Ya, ini Romo, terus ini mau tanya, ini terakhir Romo, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Soal ini, kenapa ini dulu pada zaman-zaman kayak masih orang-orang tidak suka kepada Katolik, masih kayak anti Kristus itu banyak sekali. Kenapa pada saat itu kayak kita mau pengampunan dosa, itu kenapa harus kita bayar? Kenapa harus kita bayar? Kau tunjukkan dulu data bahwa kita bayar dosanya. Di mana? Itu Romo dulu di zaman-zaman dahulu kan. Di mana? Tanya kita punya nenek moyang. Kita mau tanya. Lucifer, engkau yang lebih tua dari kami ini. Engkau punya kakek, oma, Katolik, Pater. mereka pergi mengaku dosa, pergi bayar uang. Tidak, Pater. Gratis, Kau cuma-cuma. ambil informasi dari mana? Ah, itu nih, susah ya. Ini saya baca sebentar, saya baca. Baca di mana? Tunggu dulu, kau Katolik kah? Bukan toh? Ya, dia mau ambil ini, pasti begini, mau Kak. ambil surat utang dosa itu dari Luther. Bukan begini, saya Katolik, cuman ini kan pertanyaan-pertanyaan yang biasa sering ditanyakan. Jadi saya hanya ingin mengetahui itu saja. Tidak pernah ada surat utang dosa itu. Makanya saya tanya Om Lucifer, dia punya nenek Nah, moyang kalau yang orang Katolik. Katolik betul, pasti jawabnya tidak ada, Pater. Kalau orang Katolik, siapapun yang tanya itu pasti dikomal-komal, orang Katolik jawabnya nggak ada. Kalau yang sering saya dengar ya, suruh buktikan dengan data mana penjualan surat indulgensi itu. Coba engkau baca di mana itu? Coba saya mungkin data, engkau sumbernya dulu. Dia sudah kabur itu. Soalnya sudah dia kabur. punya kamera tidak bisa juga, Pater. Saya minta untuk open cam tidak bisa juga. Tapi dari logatnya tadi itu dia kayaknya Timor orang Leste. Timor Leste. Timor Leste. Karena dia belakangnya tambah gitu, makan jadi makang. Dia tim-tim itu. Ya, sebenarnya dia Memang itu sering dipakai sama teman-teman kita yang itu. Memang kita juga sudah beberapa kali jawab, bahkan kita kasih tahu kasusnya terjadi di mana, bukan di seluruh gereja universal, tetapi lokus kejadiannya ada di mana. Tapi bahkan kita minta surat. Kamu bilang ada surat tuh, mana suratnya? Buktikan dengan data. Tidak bisa dibuktikan, tetapi terus digunakan untuk framing gitu. Begitu. Oke. Om Khair, terima kasih. Maju kesian juga seperti itu. Silakan. Yoan sosial. Tanya Romo. Ya Katolik. Sebelumnya saya Katolik di baptisnya, cuman saya pelayanannya di Protestan. Sebelumnya saya mau nanya, Romo biasanya live jam berapa aja ya? Biasanya akhir pekan tidak live, tapi biar sudah. Sekitar 8.45, 8.30 pagi. Malam pagi saya di sini, malam sampai. Di US jam berapa ya? 8 sekarang jam berapa di 9 situ? malam. Sekarang jam 12.36 siang. Berarti kalian jam 9.30. Iya, Setengah 10 pagi ya? Ya, Berarti kita sama malam. tadi, kita sama. Saya di Kolombia. Enggak, maksudnya di US-nya berarti kan 9.30 pagi 9.30, saya 8.30 pagi di sini. tiap hari ya live-nya. Sebenarnya kecuali Akhir pekan berarti Senin, Selasa, Rabu gitu buka ya. kalau Senin libur, jadi tidak juga sebenarnya.
Tapi ya Selasa, biasanya Rabu. jam-jam seperti itu. 8.30 atau 9 pagi waktu Indonesia, waktu Kolombia, antara 9.30 sampai dengan kalau antara mulainya sih 9.30 di US ya. 9.30 sampai dengan 10 pagi di US. Di mana? Di Washington atau? Aku pencil. Oh, di Pennsylvania. Oke. Iya. Ya, jadi engkau lebih mudah kan Mungkin malam, kita malam kan? iya, pagi juga. Iya sih, lebih enak malam sih. Lebih banyak malam karena pagi kalian kerja dan lain sebagainya. Mungkin yang pertanyaan tadi Romo mau dilurusin. Yang dimaksud dia tuh mungkin indulgensi yang dijual belikan itu loh, yang jadi tesisnya Luther. Nah, itu yang maksud dia pertanyaan tadi. Ya, sedangkan tesis aslinya Nah, Luther di cuman dalam aku tesis. pertanyaan aku mau nanya. Ya, Ya, lanjutin nggak apa-apa. ya, di dalam tesis Ya, lanjutin yang tadi 71 tesis Luther. sangat jelas bahwa Luther menulis bilang begini, barang siapa menentang indulgensi kepausan, anatema dia. Luther tidak pernah menentang indulgensi. Ini yang jadi persoalan besar. Oh, jadi Kalau sebenarnya terjadi penjualan indulgensi itu nggak ada ya? nggak ada, itu kan beberapa yang kong kaling kong di Wittenberg waktu itu kan, ada beberapa keluarga digunakan untuk itu. Sejarahnya seperti itu. Oke. Bukan Pertanyaan gereja aku, universal. nah, Makanya ketika kita tanya kita nenek moyang, gitu ya, oke. nah, pertanyaan aku Romo tentang apokrifa, tentang hidup Yesus dari umur 12 sampai 30 itu kan nggak dituliskan. Terus Romo pernah nyinggung di live-nya tuh kalau itu tuh ada di apokrifa, cuman kenapa Apokrifa. tidak dikanonkan ya? Ya, karena ingat bahwa apokrifa adalah tulisan yang mempunyai pesan teologis, pesan iman, tetapi tidak mempunyai berapa kriteria. Contohnya, harus diarahkan kepada sumber apostolik. Ada kedekatan apostolik atau sumber yang bersentuhan langsung dengan para rasul. Karena itu apokrifa di sini banyak sekali. Ansosial. Ini apokrifa, spesial apokrifa. Oh ya, Alfredo, silakan. Alfredo. Ya Pater, saya ingin bertanya mengenai baptisan Pater. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman Protestan yang aliran karismatik, aliran Pentakosta Pentakosta karismatik. Pater. Jadi ada teman yang bertanya kepada saya, bukan hanya sekedar bertanya tapi juga sedikit mengintimidasi, mengatakan bahwasanya kalian itu salah. Kenapa baptisan itu dipercik, harusnya diselam. Terus tidak boleh baptisan anak-anak, harus dewasa. Kemudian ya mengenai baptisan itulah Pater. Ya, Pertanyaan saya cara untuk menjawab pertanyaan ini Pater. Bisa. Saudara Alfred, saya bisa paham. Bisa mute-kan dulu. Alfred bisa mute. Oke. Memahami pembaptisan dengan dari katanya baptism artinya menyelamkan. Ternyata mereka keliru. Mereka memahami sebagai menyelam di dalam air. Jangan mainkan orangnya teman-teman, saya mau makan siang. Mereka mengartikan menyelamkan di dalam air. Ternyata pembaptisan itu bukan ditenggelamkan di dalam air, melainkan ditenggelamkan di dalam apa? Roma 6 ayat 3 sampai 5. Roma 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Berarti Alfred, baptis artinya ditenggelamkan dalam air atau ditenggelamkan di dalam kematian, Alfred? Dalam kematian Pater. Berarti jawaban menyelesaikan perkara kan? Iya Pater. Berarti salah tafsir itu Pater. Baptisan artinya ditenggelamkan dalam kematian supaya dibangkitkan bersama dengan Dia. Oke. Sekarang kenapa baptis anak? Bantu dulu Indri. Kisah 2 ayat 38, konsentrasi di 39. Janji pembaptisan ini untuk siapa saja? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak, dan bagi orang yang masih jauh,
yaitu yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Om Pratama, naikkan ke sini. Om Pratama naik dan tanya daripada kau type aneh-aneh. Kau punya jari untuk wartakan kebaikan. Tanya misa, tanya apa. Jangan mute kan, naikkan dia kan. Mungkin dia mau tahu tentang saya. Naik ke sini satu. Roma apa, Roma ini, surat Roma. Kau naik ke sini tuh. Jangan sampai kamu punya, yang kalian nanya, mau menyamar. Orang yang sama menyamar. Begitu. Tolong saya ini ajar. Saya ini bongkar kitab suci bukan untuk saya. Supaya kalian mau tahu saya mau imam atau tidak imam, saya mau mengajar, urusan saya mau mengajar sebagai orang Katolik. Saya mau buka kitab suci, saya mau buka live, urusan saya sebagai orang Katolik. Supaya kalian tahu, yang Katolik-Katolik yang seperti ini nih. Mau di dalam biar atau di luar biar, kalau saya mau buka live, kamu kontrol saya di live kah? Kalian saya punya uskup kah? Saya punya general kah? Ini ada tahu teman kelas di sini. Kami ada proses dalam SPD. Kami punya manual superior. Itu orang Katolik sendiri yang buat seperti itu. Saya kenal orang-orangnya. Mau sebut nama di sini kan? Supaya kalian sudah tahu siapa-siapa orang-orang yang di belakang semua itu. Supaya kalian pergi salam di dia punya room. Bernardus bukan potas tidak akan tahu proses. Itu Katolik semua. Pengacut sekali. Tolong yang kalian dengar nih kah? Sampai di mana tadi ini sih? Oke. Alfred, jadi janji pembaptisan di ayat 39 itu untuk siapa saja ya, Indri? Bentar, Pater. 2:39. Sebab bagilah kamu, Pater. Sebab janji ini? Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji apa ya 38 pembaptisan? Jawab Petrus kepada mereka, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Anak-anak tidak ada dosa, ya untuk karunia Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Janji ini untuk kamu, untuk anak-anakmu, dan untuk mereka semua yang masih jauh sejauh yang akan dipanggil oleh Allah. Pembaptisan untuk apa, Alfredo? 1 Petrus 3 ayat 21. Untuk memohonkan hati nurani yang baik. Indri, 1 Petrus 3:21. Oh, 1 Petrus. Aduh maaf, 1 Petrus 3:21. Maaf, Pater. Orang typean lama sekali ya, kau ini diam-diam sih. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Tahan dulu, Alfred. Engkau tidak mau anak-anak selamat? Alfred, di situ sangat jelas. Juga sekarang kamu diselamatkan oleh kiasan, yaitu pembaptisan menyelamatkan. Lanjut, untuk apa lagi baptis? Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Pembaptisan menyelamatkan, yang kedua pembaptisan untuk memohonkan hati nurani yang baik, bukan untuk menghilangkan kenajisan jasmanimu. Baca kembali di situ, Indri. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Tahan dulu. Pentekostas bilang kenajisan jasmani, makanya harus dicelup. Bukan untuk membersihkan kenajisan jasmanimu, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Alfred, engkau tidak mau anakmu punya hati nurani yang baik? Dibaptis tuh. Kalau engkau mau supaya anak-anakmu selamat, Harus dibaptis, Pater. ya harus dibaptis. Nah, perkara di situ 1 Petrus sudah omong. Mereka kan mengatakan kalau anak-anak itu harus diserahkan, Pater. Nah, situ pun saya juga bingung diserahkan yang bagaimana ini, Pater. Apakah Katolik tidak menyerahkan anak-anaknya? Nah, itu. Oke, begitu ya, teman-teman. Kita mau makan siang dulu ya, teman-teman ya. Minta maaf. Iya, Pater. Saya juga mau tidur dulu. Isen, mau tidur semua besok bisa. Yo, oke ya teman-teman, kalau mau tanya tentang saya, tanya di Insen lah, tanya di teman-teman kelas supaya mengerti, oke? Supaya kalian mengerti saya punya situasi, paling-paling teman kelas yang tahu lebih baik. Oke, terima kasih. Yang saya mau katakan, kekatolikan saya
Tidak bisa kamu hilangkan apakah saya masih di biara atau tidak di biara. Dan untuk baca kitab suci, saya mau baca di luar biara, mau baca di dalam biara, bukan kamu urusan. Dan saya mau jelaskan kitab suci, mau ada di biara dan tidak ada di biara, bukan kamu urusan. Seperti itu. Vatikan mau keputusan apa untuk saya Vatikan, urusan Vatikan, bukan urusan kalian. Dan ditabiskan oleh hierarkis dan itu urusan hierarkis, bukan urusan awam. Hero, kau suruh makan siang belum? Kamu jam berapa di situ? Saya jam 12.08 siang. Nah, itu makan siang dulu. Kami jam 2 di sini, jam 3 di sini. Buat baiklah, buat baik sebelum kau mati. Mungkin inilah yang ini, walaupun saya lemah, kami ini berdosa. Bantu dulu Indri, Yakobus 5 ayat 19-20. Tanya insan elam nih, manusia yang paling tabah, yang jatuh di lapangan tidak bangun balas orang. Bantu dulu Indri. Yakobus 5, kau type di bawah itu Indri. Jack R, ini pastor sudah mulai stres. Terima kasih, engkau sudah bertahan sini sampai jam 12 malam, stres. Buat baik selama masih hidup. Oke, bantu dulu. Dan inilah kebaikan yang saya bisa buat. Buka kitab suci sama-sama sebelum saya mati. Yakobus 5 ayat 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Itulah yang saya bisa buat, hal paling kecil. Hal yang paling kecil. Gas. Begitu ya. Ini Erik dari mana nih? Erik gas. Kau kira saya penjual gas untuk mobil sini untuk kompor kan? Saya tidak enak sebut itu tapater tadi itu. Paman atau siapa? Oke, tapi halus-halus ya, ntar kasar-kasar ini, kau sama kasar. Juan Gideon, apa tadi ayat Yakobus 5, 19, maaf, Yakobus 5, 19, 20. Itulah yang bisa buat ya teman-teman. Apa gunanya kalian Katolik yang type aneh-aneh ditanya surat ini, surat itu, apa gunanya untuk kalian? Itu kan saya punya kehidupan. Sejak kapan saya tanya kamu punya istri baik-baik, kamu punya istri selingkuh, suami begini? Saya tidak tanya. Kenapa kamu baper atau apa? Kepo dengan kehidupan orang lain. Kepo itu apa? Tidak tahu, saya tidak dalam bahasa Spanyol. Saya pakai saja. Mereka bilang jangan kepo, saya pakai saja. Kepo itu apa, Indri? Eri, kepo. Keren. Ingin tahu. Oh, Ingin tahu. keren. Kepo. Ingin tahu. Makanya anak-anak Gen Z biasa bilang begini, mau tahu atau mau tahu aja. Oh, gitu. Kepo pengen tahu. Oh, kepo itu pengen tahu. Gila urusan. Oh, mau tahu aja apa mau tahu banget itu ya? Ah, begitu. Anjay. Iya, maksudnya begini ya teman-teman. Kamu kasih saya makan 1 sendok nasi. Saya minta apa di kamu? Makanya oke, terima kasih nanti. Terima kasih ya. Kaduri, nanti saya coba cek DM. Nanti saya berusaha untuk bagaimana harus kirim kembali. Oke, santai saja. Harus begitu. Berani. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Enggak, Mod. Yo, Insen. Ya, terima kasih banyak, Pak Ter. Arigato. Berkat kami dulu. Pater Erik, Melkisedek, pertolongan kita, nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan oleh penumpangan tangan ini kita semua diberkati oleh karunia, kasih karunia, rahmat, ketabahan, kesabaran, dan belas kasih yang sungguh dan murni dalam hati kita masing-masing dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.